Hukum Islam ada 3 balik macam perempuan nan haram dikawini. Tapi adat menambahnya menjadi ampek balik dengan menikahi orang sapa sukuan. Iko bid'ah. Nah, tanggapan Mak Datuk. Adat itu tidak pernah mengharamkan barang yang halal. Memberi aib kepada orang kawin sesuku bukankah itu zalim? Bukan. Itu sanksi bagi satu pelanggaran. Apa nan dilanggarnya? Kesepakatan masyarakat Minang. Islam membolehkan kawin sesuku, Mak. Iyo, Sedangkan adat tidak membolehkan. betul. Nah, antara membolehkan dengan tidak membolehkan, apa itu bukan pertentangan? Itu pertentangan logat, tapi bukan pertentangan substansi. Mau kasihnya? Islam menghukumkan kawin sesuku itu mubah atau jais. Boleh dikerajokan, boleh tidak dikerajokan. Di siko adat memilih satu di antara 2 opsi itu, yaitu indak mengarajokan. Jelas? Kalau baik itu, adat menghalalkan kawin sesuku. Iyo, menghalalkan. Di siko lalata penyimpangannya, Mak. Lah nyato halal kok masih dilarang? Apa tanya Mama Cek? Caca itu halal. Halal? Kapuyua, Halal? lain namuah kemanakan memakannya. Ndak. Mangari ndak? Dek orang lain ndak memakannya. Kabarnya keleo kunci itu lemah. Mungkin. Tapi ambo ndak biasa memakan. Nah, itulah ini adat kemanakan. Dalam adat, nan bermain itu raso, nan menimbang itu batin. Kalau nan 2 itu ndak menaruh, tandanya orang tak malu. Tidak ada adat bagi orang yang tidak punya malu. Asa kironya ada anak Minang yang tidak jijik makan cicak. Silahkan makan nabi-abi, tapi tolong bawa jauh-jauh ke dalam hutan. Kok di kampung juga abi mutah orang cengah. Barangkali dalil datu itu hanya berlaku di tanah Minang. Khusus nan bersifat naluriah berlaku secara universal. Dipakai oleh siapa, di mana, dan kapan saja. Kecuali di kampung ambo, di Medan. Di antara 3 balik golongan perempuan yang haram dikawini, indak termasuk mantan istri dunsana anan alu meninggal. Baik itu kan kemenakan? Batu, Mak. Pertanyaan buat pengahlil. Sekiranya angku punya abang nan masih hidup, kebetulan beliau lah bercerai. Namuah ku angku guru mengawini janda dunsana ceko? Badai enggak? Enggak lama. Siang atau kan lama? Batin ambo. Itu dia. Hah? Perasaan indak lama, sagan awak, indak tega, indak sampai hati atau malu, itulah perwujudan murni dari pribadi yang bermartabat. Tapi ambo masih penasaran dengan pengertian melarang sesuatu nan dihalalkan, Mak. Tolong Mama jalikan. Kemenakan. Melarang dalam konteks iko bukanlah mengharamkan, tapi menganjurkan agar tidak melakukan. Umpamanya? Seorang dokter memperingatkan pasiennya yang darah tinggi. Jangan bapak makan garam dulu. Angku dokter tidak memkasih mengharapkan zat garam dan halal, tapi melarang karena berbahaya. Kalau dimakan juga, kan tidak berdosa tuh. Nggak berdosa, tapi innalillahi. Tunggu dulu. Kawin di bawah tangan itu sah secara hukum Islam. Jangan, Pak, ditangkok, itu dilarang pemerintah. Makanya label halal saja alun cukui, harus nan halal lan taibah, halal lagi baik. Ada pula pekerjaan halal nan dibenci Allah, yaitu 1 talak dan 2 sumpah. Boleh dikerajakan, tapi kau dapat usah. Mak Datua, Ya. ada pepatah Minang mengatakan adat basi sampiang Betul. sarak bati lanjang. Ya, Betul kan, Mak? betul. Artinya adat lebih berbudaya dari agama. Iko bentuk pelecehan kepada Islam. Oh bukan Pak itu. Pepatah itu menyampaikan bahwa hukum-hukum syarak sifatnya langsung, mutlak, dan transparan. Sedangkan ajaran adat terselubung dan harus dipahami dengan kearifan. Jadi jangan diartikan bati lanjang itu dengan pornografi, jangan. Dapat Mama pajali keterangannya? Ungkapan tadi sekadar membandingkan antara Islam dan tasure dengan adat dan tasire, antara non tekstual dengan yang kontekstual. Pepatah lain berbunyi, adat palinduang syarak papane. Contohnya, Mak? Dalam mencegah kejahatan seks,
Islam tegas melarang tanpa basa-basi. La taqrabu zina. Jangan kamu dekati zina. Mendekati saja tidak boleh aturan. Tapi lewat bahasa sandi, adat menerjemahkannya dengan pepatah petitis sebagai warning. Umpama, usah buru arupo salah cando kecinduan matur banyak. Dalam bahasa sederhananya, Mak. Awas, ijan macam-macam dalam bagaua, beko tarambau bubuk jahe. Itu mana itu? Iya. Apa kalimat Al-Quran dianggap kurang sempurna tuh? Bukan, Mbak, itu ku guru. Penyampaian dengan gaya kalimat bamisa baumpamo lebih komunikatif. Itu karakter orang Minang. Maaf tuh, orang Minang ini memang aneh. Mbak aneh, nyok. Nah, Sesuatu yang bisa disampaikan dengan kalimat pendek dan sederhana, ya. dipakai kalimat-kalimat panjang bajelo. Tapi kadang-kadang Nah, urang awak suka juga motong-motong kalimat. Lasing ke masih dikarek yo mentara tuh. acu lagi contoh. Ada dialog macam itu. Pai kamang dah. Dijawab dek kawannya, ikan cek lu. Maksudnya pai makan cek lu. Iya. Atau ada orang bertanya, waktu Nah, urari roh. Maksudnya pukul bara baru. iya. Bingung ambo memahami kaidah tuh. Tadi kalau hamba katakan, dilihat konteks, kondisi dan suasana. Dan itu tadi baso tengah balai itu baso bagage sesuai dengan keadaan dan bagelin samping-sam. Disiko membasangkan alua jo patui, kewajaran dan kepatutan. Itu saja.